Halo teman-teman, selamat siang buat kita semua. Ketemu lagi pada video kali ini teman-teman. Di sini saya baru mengambil bibit untuk tanaman cabai. Nah, cabainya ini teman-teman, cabai lokal jenis sangkar. Nah, asal mula dari sangkar ini teman-teman, dari Bukit Tinggi. Nah, di video kali ini teman-teman, di sini sudah saya ambil sekitar 10-11 kilo untuk saya jadikan bibit ataupun nanti akan saya tanami. Nah, untuk hitungannya sekitar 1 kilo teman-teman, dia kira-kira 1000 batang ataupun 1000 lebih ya. Nah, kalau tingkat pertumbuhannya saja sekitar 90%, nah bisa sampai 1200 batang ya. Jadi kalau 10 kilo sekitar 12.000 ataupun minimalnya 10.000 teman-teman. Tapi memang untuk 10.000 tersebut mungkin tidak ditanam semua, paling sekitar 8.000-an, tapi ada baiknya kita lebihkan untuk sebagai cadangan nanti, mana tahu ada yang rusak ataupun tidak tumbuh ya. Jadi lebih baik kita ambil lebih banyak sedikit daripada nanti pada saat penanaman mengalami ataupun kekurangan bibit, karena bibit sendiri teman-teman, jadi bisa kita ambil sebanyak-banyaknya. Baik teman-teman, di sini sudah saya ambil. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, nah ini adalah contoh bibit cabai yang sudah saya ambil sekitar seminggu yang lewat ya. Nah, kalau kita lihat warnanya di sini teman-teman, di sebelah kiri saya ini warnanya merah, sudah merah pekat ya, karena memang sudah 1 minggu. Nah, kalau teman-teman bisa memperhatikan, ini baru yang saya ambil semalam ini teman-teman. Memang kalau mungkin di kamera dia mungkin hampir-hampir sama, tapi kalau kita lihat di sini secara langsung, nah yang baru saya petik ini teman-teman, dia masih merahnya mengkilap, sementara yang ini sudah agak tua. Nah, kira-kira panjangnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau saya ukur memang panjangnya ini sekitar 18-21 cm di luar dari tangkainya ini teman-teman. 18 sampai 21. Nah, ini cabai merah keriting ya teman-teman. Seperti ini, dan rata-rata memang seperti itu ya teman-teman ya, hampir-hampir sekitar 20 cm rata-rata. Nah, sebelum saya jadikan bibit ini teman-teman, yang seperti ini kemarin sudah saya ambil sekitar 5 kilo. Nah, saya buktikan untuk dengan percobaan sekitar 1 minggu saya diamkan begitu saja ya. Dia artinya terkena hujan dan panas hari kalau di siang hari. Nah, kalau malam dia terkena embun, bahkan hujan deras pun sebenarnya tidak saya tutup, saya biarkan begitu saja untuk membuktikan apakah tanaman ataupun bibit cabai ini tahan terhadap hujan ataupun tidak mudah busuk ya. Karena memang sekitar 1 minggu saya biarkan, di antara 5 kilo teman-teman paling 5-10 biji yang agak rusak ya, selebihnya masih tetap utuh. Artinya memang tanaman cabai ini ataupun bibit cabai ini tidak mengandung ataupun tidak terlalu banyak air. Kenapa teman-teman? Karena kalau terlalu banyak air, dia dalam beberapa hari saja, 2-3 hari mungkin itu sudah banyak yang busuk ataupun antar knosa. Jadi ini masih sangat utuh dan masih sangat bagus. Artinya bibit ini ataupun cabai ini layak kita jadikan bibit untuk kita kembangkan. Nah, di sini teman-teman sudah saya ambil 10 kilo untuk saya kembangkan nanti. Itu yang pertama teman-teman. Nah, yang kedua, caranya di sini teman-teman, sudah sebenarnya sih sudah saya sisihkan teman-teman antara pucuk dan pangkalnya. Di sini teman-teman salah satu contoh. Nah, inilah tanaman ataupun benih cabai yang akan kita jadikan bibit. Nah, kalau saya sendiri teman-teman, ini bagian pucuknya ini saya potong sekitar 1,5 sampai 2 cm teman-teman. Demikian juga dengan bagian ujung ataupun pangkalnya seperti ini, di bawah tangkainya ini saya potong juga teman-teman. Potong ya sekitar seginilah teman-teman. Nah, hasilnya yang topnya ini teman-teman.
Nah, kenapa saya lakukan semua seperti ini teman-teman? Nah, yang pertama memang yang perlu kita antisipasi, katakanlah kalau cabai merah ini biasanya memang di ujungnya ini ada penyakitnya seperti penularan dari tangkainya, katakanlah seperti dari virus seperti virus keriting, mungkin akan menyebar masuk ke benih tersebut dan bisa juga mempengaruhi ataupun meracuni bibit agar bibit tersebut rusak. Nah, demikian juga dengan bagian ujungnya ini. Di bagian ujungnya ini biasanya teman-teman sering busuk. Bagian ujung faktor utama memang pasti karena kurang kalsium. Nah, sebenarnya di antara bibit ini tidak ada yang seperti itu. Namun untuk mengantisipasi, sebaiknya kita potong saja agar kesehatannya pun lebih terjamin ya teman-teman. Seperti ini, kita potong sekitar 2 cm di bagian atas, 2 cm di bagian bawah. Nah, kalau saja panjang dari tanaman bibit cabai ini sekitar segini teman-teman, sekitar 20 cm, berarti kurang lebih 15 cm saja yang kita maksimalkan untuk kita jadikan bibit per satu biji seperti ini. Nah, demikian teman-teman sampai selesai. Nah, di sebagian memang tidak semua juga melakukan hal seperti ini ya, karena mereka beranggapan yang penting tanaman cabainya sehat seperti ini itu sudah layak. Nah, sebetulnya juga tidak bisa juga disalahkan teman-teman, tapi ya yang namanya penyakit ini teman-teman bisa saja muncul dari bagian atas. Nah, kadang juga memang teman-teman bijinya tersebut tidak sepenuhnya masak di bagian pucuk ataupun di bagian pangkalnya di sini teman-teman. Bisa saja memang di bawah tangkainya ini masih agak kehijauan, ataupun kalaupun dia sudah merah di dalamnya belum terlalu matang sempurna ya. Jadi kita potong saja. Nah, setelah ini nanti teman-teman akan kita ini tumbuk secara halus. Nah, kalau di sini teman-teman saya tidak menggunakan blender. Sebagian orang memang ada juga menggunakan di blender langsung, tapi takutnya nanti bijinya mungkin agak ikut hancur ataupun terkelupas ya. Jadi sebaiknya kita tumbuk saja secara halus untuk memisahkan antara kulit dengan ini bijinya. Oke teman-teman, ini dia benih yang sudah kita potong bagian tangkainya sama bagian pucuknya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Kita sudah potong di bagian atas sama bagian bawah. Nah, setelah ini nanti teman-teman kita akan tumbuk secara halus, kemudian kita jemur sebelum kita semai ya. Tapi untuk penyemaiannya teman-teman belum langsung secara cepat, karena untuk program sekarang teman-teman kita masih dalam program penanaman kentang. Nah, seperti yang kita lihat di sini teman-teman, di sini yang sudah kita potong bagian pucuk sama ini sama tangkainya. Nah, hasilnya seperti inilah teman-teman. Inilah nanti yang benih sebenarnya yang bisa kita jadikan bibit. Tapi di antara bibit tersebut inilah yang masih kita eliminasi ataupun kita buang. Jadi bagian bawah tangkainya sama pucuknya kita buang saja teman-teman. Kita mengambil di bagian tengahnya seperti ini. Oke teman-teman, langsung saja kita tumbuk.